Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, atas anugerah Tuhan, kita diberikan satu kesehatan, kekuatan kehidupan yang baru untuk menikmati kasih karunia dari Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan kita akan bersama-sama dalam Bread of Life mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh anugerah Tuhan, kami semua diberikan satu rahmat yang baru, kehidupan yang baru untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, jika firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti, menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami hari demi hari sebagai murid Kristus yang setia. Berkati kami semua yang lemah ini. Dengan kekuatan dari Tuhan, kami dapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga yang kelima. Kitab Roma pasal 9 ayat 1 hingga ke-5, demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku ikut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema merenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, adalah bagi yang terhilang. Bagi yang terhilang. Kita mengetahui bahwa tim SAR adalah sekelompok orang, mereka yang sudah dilatih, yang sudah dipersiapkan untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang mengalami bahaya, orang-orang yang mengalami celaka, agar mereka dapat diselamatkan, agar mereka dapat ditemukan dalam keadaan yang masih hidup, agar orang-orang yang tidak mereka kenal itu dapat diselamatkan dan tetap hidup. Tim SAR mereka perlu berlatih sedemikian rupa, sedemikian keras. Ada banyak pengetahuan yang harus mereka miliki. Ada latihan-latihan dan keterampilan yang harus mereka latih sedemikian rupa sehingga mereka punya kemampuan, punya keterampilan untuk menyelamatkan, untuk menolong mereka orang-orang yang tidak dikenal oleh mereka. Sehingga melalui apa yang mereka miliki, banyak orang akan diselamatkan. Mengapa mereka mau berjuang sedemikian keras untuk mau menyelamatkan orang lain agar dapat hidup? Karena tujuan mereka berjuang mati-matian
menyelamatkan mereka yang mengalami bahaya, mereka yang mengalami celaka. Bahkan kalau kita melihat, mereka bahkan harus mengalami banyak sekali tantangan, kondisi alam yang berat untuk menemukan korban pesawat yang jatuh, atau orang-orang yang mengalami kecelakaan di hutan yang begitu luas. Mereka harus mencari dalam kondisi yang tidak mudah. Ada kedinginan yang begitu menusuk, ada ancaman binatang buas. Di tengah perjuangan mereka menyelamatkan orang lain dalam bahaya, ada resiko kematian yang mereka harus hadapi. Tapi mereka melakukannya karena mereka ingin orang-orang yang tidak mereka kenal itu dapat diselamatkan, agar orang-orang tersebut tetap hidup. Ya, tim SAR adalah sekelompok orang yang berjuang, bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak mereka kenal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Alkitab mencatat ada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka juga berjuang sedemikian rupa, mempertaruhkan nyawanya, mengalami banyak aniaya, bahaya dalam kehidupan yang mereka jalani setiap hari untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang, agar mereka yang mendengar Injil Yesus Kristus ini, mereka mengalami kehidupan yang kekal. Bukan saja keselamatan secara jasmani, tetapi keselamatan secara rohani, kehidupan kekal setelah setiap kita manusia mengakhiri hidup dalam dunia ini. Ini ada satu jenis penyelamatan yang berbeda dari tim SAR. Ada jenis penyelamatan di mana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan perintah kepada setiap murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada mereka yang terhilang. Bagi mereka yang terhilang, setiap kita manusia yang berdosa. Alkitab mencatat ada para martir. Mereka memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, dan mereka mengalami banyak aniaya, dirajam batu hingga mati, ditangkap, dipenjara, dianiaya. Bahkan ada di antara orang-orang percaya ini kemudian dibakar hidup-hidup karena iman percaya mereka kepada Yesus dan pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Tetapi meskipun mengalami berbagai rupa-rupa tantangan, rupa-rupa kesulitan, murid-murid Kristus, orang-orang percaya tetap terus berjuang memberitakan Injil keselamatan ini kepada banyak orang, bagi mereka yang terhilang. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah ungkapan hati Paulus tentang hasratnya, kerinduannya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada saudara-saudara sebangsanya. Bahkan sedemikian besar hasrat hati Paulus, rindu agar mereka, kaum sebangsanya, orang-orang Yahudi ini diselamatkan dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketiga di sana, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Luar biasa. Paulus rela
hidupnya itu terkutuk, terpisah dari Kristus. Demi keselamatan orang-orang Yahudi, kaum sebangsanya, dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Maka kita melihat 3 perjalanan misi Paulus tidaklah mudah. 3 perjalanan misi Paulus menunjukkan Paulus tidak kapok. Meski dia mengalami banyak tantangan, rintangan, ancaman nyawa. Karena Paulus menyadari setiap kita orang-orang percaya dipanggil, diperintahkan dalam amanat agung untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, memuridkan semua bangsa di dunia ini yang sudah terhilang kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Kita tahu ketika Paulus memberitakan Injil keselamatan, di dalam segala keterbatasan fisiknya, dikatakan ada duri dalam daging yang selalu menggocok. Tapi Paulus tetap mau melayani dengan kekuatan yang dia miliki. Ketika harus menghadapi ancaman dari orang-orang Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi yang ingin menangkap, menganiaya, memenjarakan, merajam, menghajar, memukul, bahkan membunuh Paulus. Paulus tidak pernah mundur. Dia tetap mau memberitakan Injil Kristus ini kepada orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang bukan Yahudi. Bahkan ketika situasi alam tidak bersahabat, dia harus terkatung-katung di laut, digigit ular berbisa, mengalami perjalanan yang tidaklah mudah, panas yang sangat terik, dingin yang sampai menusuk ke dalam tulang. Tapi Paulus tetap punya kerinduan untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Passenger, zaman kita sekarang ini jauh lebih mudah. Kesempatan-kesempatan terbuka bagi kita untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus kepada banyak orang dalam dunia ini. Bahkan kemajuan teknologi sangat membantu bagaimana Injil Kristus itu dapat dibagikan kepada banyak orang. Ketika kita mengetahui, menyadari ada orang-orang mereka yang terhilang, belum mendengar Injil Kristus, belum pernah dilayani dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, kita dapat menjangkau mereka, melayani mereka, sama seperti hasrat kerinduan Paulus yang rela terkutuk, terpisah dengan Kristus untuk keselamatan mereka yang terhilang. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang ada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Passenger. Kita bisa membuat konten-konten berisi lagu-lagu rohani, puji-pujian yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan penderitaan. Kita bisa memberikan satu renungan singkat untuk memberikan kekuatan, bahkan memberitakan Injil Kristus, bahwa Yesus adalah jawaban akan segala pergumulan setiap umat manusia dalam dunia ini. Video-video singkat yang memberikan satu kekuatan. Atau mungkin kita bisa mengirimkan kutipan-kutipan Alkitab kepada mereka
banyak orang, terlebih yang terhilang. Sehingga Roh Kudus yang boleh menggerakkan hati mereka yang terhilang ini terbuka dan terima Yesus Kristus. Kiranya hasrat Paulus, kerinduan yang besar Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan ini juga menjadi hasrat kita, murid-murid Kristus pada zaman sekarang ini, untuk terus giat memberitakan kabar keselamatan, kabar kasih ini kepada mereka yang terhilang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni setiap kali kami tidak menjalankan tugas amanat agung yang diberikan kepada kami, murid-murid-Mu. Kami terlalu asik akan kenyamanan diri kami. Ampuni, dan kami pada pagi hari boleh diingatkan kembali akan panggilan kami untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Sebuah misi penyelamatan yang berbeda dengan dunia ini. Penyelamatan jiwa, roh manusia yang kekal, agar mereka beroleh satu kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Berkati setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, di dalam masa-masa mempersiapkan perayaan Paskah ini. Kami dikuatkan kembali, diberikan semangat yang baru untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak jiwa yang terhilang, sehingga mereka boleh melihat betapa besar kasih Yesus bagi kami. Dan Roh Kudus sendiri yang memberikan pencerahan, membuka hati, pikiran, roh dan jiwa mereka. Terima Yesus Kristus. Berikan hikmat dengan kesempatan-kesempatan yang ada pada masa sekarang ini. Kami orang-orang percaya tetap dengan semangat, hasrat seperti Paulus di dalam kerinduan memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan kepada banyak jiwa. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, Sobat Messenger, baik di dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, dalam aktivitas di rumah tangga, keluarga, lingkungan, apalagi di dalam gereja Tuhan. Engkau yang berikan pertolongan hikmat, semua yang kami kerjakan, kami berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau akan membuatnya berhasil. Segala perjalanan-perjalanan kami, Engkau lindungi, Engkau jagai, bahkan lindungi kami dari penyebaran virus COVID-19 yang terus masih ada di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk rangkaian persiapan Paskah dari gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Kami melakukannya bukan semata-mata rutinitas, tapi sungguh ada satu pesan, satu makna di mana kami akan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, yaitu beritakan Injil Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut, dan kuasanya menghiburkan, memulihkan bagi setiap kami yang hidup dalam penderitaan di dunia ini. Kami menserahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang terus akan peliharakan di tengah kemajemukan, keberagaman di tengah bangsa dan negara kami. Ajar kami gereja-gereja Tuhan mendatangkan damai, mendatangkan kasih, kenyamanan, pertolongan, kebaikan dimanapun kami berada. Tuhan akan patahkan, hancurkan akan usaha-usaha sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa negara kami, bahkan mengganti dasar negara kami Pancasila dengan dasar-dasar yang lain demi keuntungan kelompok mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, patahkan, dan berkati pemerintah dalam menjalankan berbagai rupa-rupa pembangunan,
semua dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, hiburkan kami yang berduka dan kesepian, dan ada hikmat jalan keluar bagi kami yang berbeban berat. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi murid-murid Kristus yang giat memberitakan Injil keselamatan kepada banyak jiwa, karena Tuhan Yesus yang tolong, yang pimpin, berikan hikmat bagi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang percaya, ada satu amanat agung, perintah Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang, bagi mereka yang terhilang. Dan Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk turut serta menjadi rekan sekerja Allah dalam penyelamatan banyak jiwa kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua.